Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Saya Ardi, salah satu tenaga pendidik di sebuah yayasan di pedalaman Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Ada satu kata yang mengganggu di ingatan saya, satu kata yang mengganggu di pikiran saya adalah terkait dengan kasus maraknya COVID-19. Harusnya disebut corona ya, cuma karena sudah ada berbagai macam teman-teman ya, para ustadz yang mengatakan kita rubah saja namanya, jangan corona, karena artinya dalam bahasa Arab itu corona itu adalah terus menerus, sedangkan COVID-19 adalah stop, berhenti, dihentikan gitu, diputus. COVID-19 jadi disebut COVID-19 agar tidak berkesinambungan terus menerus. Jadi karena COVID-19 ini dampaknya adalah sekolah diliburkan, kemudian guru libur, siswa juga libur. Kemudian bukan libur ya bahasanya, kalau kami kemarin menyuruh anak itu adalah belajar di rumah masing-masing, tidak diliburkan. Dan termasuk saya pun masih mengajar anak-anak lewat video call, lewat grup WhatsApp, khusus di mata pelajaran saya, pendidikan agama Islam di SMP yayasan itu. Jadi begini, ada satu kata, satu kalimat yang mengganggu pikiran saya, bahwa selama siswa belajar di rumah, guru memberikan tugas banyak, sedangkan gurunya libur santai. Ada oknum yang berbicara seperti itu. Siswa diberikan tugas banyak, dan guru bersantai. Begini, ada perbandingan yang sangat jauh berbeda antara pekerjaan guru dengan pekerjaan orang kantoran. Kalau orang bekerja di kantoran, dia hanya menghadapi laptop, menghadapi komputer, menghadapi kertas, menghadapi pulpen, data, cuma menghadapi data. Sedangkan guru menghadapi double. Selain menghadapi laptop, selain menghadapi komputer, selain menghadapi kertas, buku, dan lain-lain, guru juga menghadapi manusia. Berapa jumlah manusianya? Tergantung sekolahan tersebut. Kalau sekolahan kami, SMP, kurang lebih 400 siswa, 400 anak yang harus dididik menjadi anak yang benar. 400 siswa, 400 karakter yang harus dididik gitu. Sedangkan saya juga punya anak, anak saya masih kecil. Mengurus anak satu di rumah jauh lebih enak ketimbang mengurus anak orang dengan jumlah yang banyak, 400 lebih, dan itu harus dididik, dibimbing. Meskipun ketika anak tersebut berprestasi, berhasil, nama guru nggak disebut. Pasti nama orang tua yang disebut, bukan guru. Tapi ketika anak tersebut bangor, bandel, pasti guru yang disebut. Itu siapa sih gurunya? Kok jadi anak bandel sekali? Kalau anak tersebut berprestasi, pasti dipuji. Wah, orang tuanya siapa sih? Pasti pendidikan keluarganya bagus. Guru nggak dapat apa-apa gitu. Tapi memang semata-mata guru tidak ingin dipuji untuk hal itu gitu. Jadi begini, diberikan tugas kepada anak-anak dengan alasan begini, bahwa anak ini, ada anak yang mau belajar ketika tidak diberikan tugas, ada anak yang bangor, tidak diberikan tugas maka dia tidak akan ngerjain apa-apa, ngangeng, bawa motor ke sana dan kemari ya, bandel ke sana dan kemari. Kita mengantisipasi itu. Anak yang pinter, dia nggak perlu diberikan tugas, dia pasti belajar. Anak yang cerdas nggak perlu diberikan tugas, dia pasti belajar. Tapi anak yang bandel, apakah ada yang bisa menjamin dia bisa belajar setiap hari? Sedangkan orang tuanya pagi bekerja. Apalagi orang tua yang memang kerjanya di jalan, di luar. Sekalipun ada lockdown terkait kasus COVID-19 ini, ya kasihan juga dengan orang tua yang harus bekerja di luar. Gitu. Mereka nggak punya pilihan, mereka harus bekerja, harus keluar. Contohnya siapa? Orang-orang yang kayak orang yang jualan sate, jualan cendol di jalanan, gitu kan? Tukang ojek, sopir taksi, gitu. Mereka harus bekerja, harus nyari pemasukan. Kalau nggak kayak gitu, di mana mereka dapat uang? Kan seperti itu. Jadi orang tua kerja di luar, anak di rumah. Siapa yang bisa mengontrol anak? Selain daripada tugas tadi. Dengan adanya tugas, dia pasti berpikir. Dan tugas banyak, otomatis diberikan tuh kan begini, liburnya selama, belajar di rumahnya selama 14 hari. 14 hari. Dan 14 hari ini adalah 2 minggu.
Katakanlah 2 minggu gitu kan. Nah, dengan 2 minggu itu kayak saya pelajaran pendidikan agama Islam, 2 minggu itu ada 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Otomatis di jadwal khusus dengan jadwal mata pelajaran pendidikan agama Islam, dia harus mengerjakan sesuai dengan jadwal 2 kali pertemuan itu. Misalkan pendidikan agama Islam hari Senin, jadi dia wajib mengerjakannya cuma hari Senin. Hari lain nggak boleh. Gitu. Dan dikerjakan sesuai dengan jam seperti sama di sekolah. Gitu. Tugas banyak akan terasa banyak kalau dia merasa terbebani. Akan terasa enak apabila dia merasa ikhlas mengerjakan tugas, pengen belajar. Kalau anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, dia nggak perlu tugas untuk belajar. Punya inisiatif sendiri, ambil buku, buka buku, belajar sendiri. Kalau anak yang bandel, jangankan diberikan tugas, sekalipun diawasi orang tua saja dia masih bangor. Gitu. Begitu. Jadi kita sama-sama mendukung saja. Kami sebagai guru menghadapi 400 lebih siswa, khusus di sekolahan saya ya, 400 lebih siswa menghadapi siswa, dengan kita di rumah menghadapi anak satu, jauh lebih berbeda ketimbang kami yang menghadapi siswa 400 lebih. Dan tugas yang kami berikan kepada anak-anak adalah tugas yang, bukan tugas berat. Kayak misalnya, kayak saya, pendidikan agama Islam, saya hanya menyuruh anak untuk menulis teks Arab, ayat sekian, diartikan, difahami maknanya, kalau mampu dihafal, kalau nggak mampu nggak apa-apa, yang penting tulis Arabnya, dengan tujuan biar dia terbiasa menulis Arab. Karena sekolahnya sekolahan umum, bukan sekolahan pondok pesantren ataupun madrasah, adalah SMP, belajar nulis Arab. Jadi semua ada nilai positifnya. Gitu. Jadi kalau mereka dikasih tugas guru libur, nggak gitu bro ya. Guru itu santai di rumah itu nggak ada yang santai. Semuanya menghadapi komputer, semuanya menghadapi pulpen, selama 14 hari selalu menghadapi komputer, menghadapi pulpen. Gitu. Karena asal Anda tahu, bahwa guru itu tidak hanya mengajar pagi di sekolah. Mungkin Anda beranggapan guru itu cuma datang pagi, pulang siang, ngoceh dalam kelas, enggak kayak gitu. Ya, guru itu malam dia harus belajar, siang dia mengajar, malam belajar lagi, siang dia mengajar, malam belajar, siang mengajar, seperti itu. Jadi tak hanya itu, belum lagi dengan administrasi, rencana pelaksanaan pembelajaran, biasa disingkat RPP. Belum lagi menyusun silabus, belum lagi membuat daftar penilaian, belum lagi menghitung nilai, belum lagi bikin soal, belum lagi ngoreksi soal anak, belum lagi ngetik ini dan itu segala macam. Gitu. Kalau orang kantoran cuma ngadap laptop, ngadap komputer, cuma menghadapi administrasi. Kalau guru itu double, sudah menghadapi komputer, dia menghadapi manusia. Gitu. PR-nya ada 2. Gitu. Makanya bersyukur sekali Menteri Pendidikan sekarang dipres ya, administrasi guru itu dipermudah lagi, nggak seperti dulu tuh begitu banyak administrasi, jadi guru tuh sekarang jarang punya kesempatan untuk mengerjakan administrasi. Karena kalau mengerjakan administrasi otomatis siswa akan terbengkalai di sekolah, gitu, seperti itu. Sedangkan waktu bekerja itu adalah selama ada di sekolah. Meskipun ada guru-guru yang baik mengerjakan pekerjaan sekolah itu di rumah, gitu. Jadi kalau di rumah pun dikerjakan, otomatis nggak ada waktu buat keluarga dong. Semuanya untuk sekolah terus. Tapi kami pun ada satu saat mengerjakan sesuatu itu di rumah, tak hanya di sekolah, seperti itu. Jadi seperti itu, sahabat-sahabat, dimanapun berada, adanya tugas diberikan kepada anak adalah untuk menjaga agar ia tidak kemana-mana. Adanya tugas diberikan kepada anak untuk menjaga dia agar tetap terkontrol otaknya. Gitu. Karena bagi anak yang pintar, tugas itu nggak berarti apa-apa. Buat anak yang cerdas, tugas itu nggak berarti apa-apa. Karena anak yang cerdas nggak perlu tugas, dia pasti belajar di rumah. Anak yang pintar nggak perlu tugas, dia pasti belajar di rumah. Tapi anak yang bandel, anak yang suka ngeyel, dia perlu tugas untuk mengontrol agar dia belajar di rumah, agar dia membaca buku di rumah, agar dia bisa fresh otaknya terkait dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-insan makhlul khata'i wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Tentunya prinsipnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya sekedar menjudge tanpa kita tahu dulu isi dalamnya. Jangan menilai kulit tanpa kita tahu isi bukunya. Karena banyak kita tertipu dengan sampul buku, ketika kita baca isinya, ternyata isi ceritanya beda.
tak semenarik sampul. Begitu juga, jangan menilai seseorang dari luar. Gitu. Masuk dulu, cari tahu dulu, baru kita berkomentar seperti itu. Kami guru juga banyak kesalahan, semua guru tidak sempurna, karena guru juga manusia. Guru bukan orang yang sempurna kelakuan, sifat, akhlak, kepribadian, dan lain-lain. Guru juga butuh saran. Gitu. Tapi ingat, tak akan jadi presiden kalau dia tidak berguru. Tak akan jadi gubernur kalau dia tidak berguru. Tak akan jadi bupati kalau dia tidak berguru. Tidak akan jadi Pak Lurah kalau dia tidak berguru. Tak akan jadi seorang jadi polisi kalau dia tidak berguru. Tak akan jadi dia dosen kalau dia tak berguru. Tak akan jadi guru kalau saya tak punya guru. Seperti itu. Kita semua berproses dari guru. Maka belajarlah untuk menghargai guru. Belajarlah untuk menghormati guru. Guru tidak gila hormat, tidak. Tapi paling tidak saya pun punya guru dan saya belajar untuk menghormati guru saya agar ilmu yang saya dapatkan berkah. Begitu juga dengan kita yang bekerja sekarang tak akan bisa bekerja tanpa ada loyalitas dari guru yang mendidik kita. Bahkan sampai sekarang saya pun masih berkomunikasi dengan guru saya seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi